Pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Jami Al-Ukhuwah dalam rangka mengikuti acara kajian subuh yang dalam kesempatan kali ini akan bertema tentang peringatan atau hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para keluarga dan sahabat yang mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita yang senantiasa beristiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau dan mengikuti ajarannya, kita yang gemar bersolawat kepada beliau nantinya akan dianggap sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya atas nama pengurus DKM Masjid Jami Al-Ukhuwah, yang pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, di mana semua berniat untuk sama-sama thalabul ilmi, menuntut ilmu, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya atas nama pengurus DKM juga mohon maaf jika dalam penyambutan kami baik tempat, mungkin nanti insyaallah akan ada jamuan sarapan pagi, mungkin ada hal yang kurang berkenan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir dengan kita guru kita bersama Muhtaram Bang Muhtaram Bapak Ustaz Miftahul Mahmudi MA. Beliau saat ini mendapat amanah sebagai ketua Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Beliau asli Jawa Timur, nanti kalau mau kenalan di setelah sarapan. Ini informasi awal. Alhamdulillah mungkin beliau perdana baru di sini, baru bisa silaturahmi di Masjid Jami Al-Ukhuwah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya akan membawa kemaslahatan sebagai upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat ibadah kita, memperkuat keyakinan kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, untuk mengawali acara kita di kesempatan pagi hari ini, maka sama-sama kita buka kajian subuh kita dengan baca Quran suratul Fatihah. Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala diniyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya merupakan acara
nanti mari sama-sama kita simak, kita dengarkan hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Miftahul Mahmudi MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang bersama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ukhuwah Al-Mukarram Bapak Haji Buta Subuh. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati akhina fillah, putra daripada guru saya ngambil saat Quran dari ayat beliau, Mukarram wal Mukarram Fadilatul Ustaz Rabi' Al-Mustafa SPDI, maka Allah betul hayati wa aqballahu baqa'ah wa amaddahu bil khairi wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Bapak RT, Bapak RW, serta para tokoh masyarakat, para hujjah yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Semoga kita semua yang pada kesempatan subuh yang indah ini, yang hadir serta yang duduk di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur yang berkah. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang berlimpah-limpah. Tambah rumah, tambah sawah, tambah nama. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, Allah izinkan kita untuk bisa berangkat ke Makkah Al-Mukarram, bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, bisa mengunjungi makam Rasulullah di Madinah, dan semoga nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Para bapak-bapak yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, semoga kita semua nanti yang hadir di tempat yang mulia ini di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, di subuh yang indah ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga ini adalah awal pertemuan, perjumpaan, kumpul kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masa PPKM kita masih bisa ngaji baik. Alhamdulillah. PPKM itu kepanjangannya para penceramah kehilangan majelis taklim. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berubah. Ya. Dengan adanya peringatan Maulid ini, jadi PPKM-nya
Kiai dan bukan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di subuh yang indah ini kita akan membahas tentang al-ihtifal bi Maulidil Rasul, tentang merayakan atau bergembira atas kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, peringatan Maulid Nabi ini akan terus menjadi persoalan yang pro dan kontra, akan senantiasa berada pada wilayah yang namanya khilafiyah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mau memperingati, ada yang selalu mencoba untuk menghalang-halangi agar tidak dilakukan peringatan. Maka di subuh yang indah ini kita akan membahasnya. Ada nggak dalil peringatan Maulid? Karena selalu ditanyakan ada dalilnya atau tidak. Peringatan Maulid Nabi itu ada dalilnya atau tidak. Makanya sampai saking keselnya orang para ulama menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu, sampai dijawab begini: peringatan Maulid Nabi itu tidak memerlukan hadis yang sahih, tapi memerlukan hati yang sahih. Tidak memerlukan hadis yang benar, tapi memerlukan hati yang benar, hati yang sehat. Di dalam Al-Quran Al-Karim surah Yunus ayat 10 Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ulangi di dalam surah Yunus ayat 58 Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul katakan wahai Muhammad, bifadlillah, atas keutamaan Allah, wa birahmatihi, dan atas rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan yang demikian maka hendaknya mereka bergembira. Ini yang dijadikan surah Yunus ini yang dijadikan dalil oleh para ulama terkait keabsahan bergembira atas lahirnya baginda Rasulullah SAW. Kita ini atas fadlullah. Fadlullah itu maknanya bisa Islam, bisa maknanya Al-Quran. Wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam riwayat Nabi Muhammad pernah bersabda, inna ma'ana rahmatun muhdatun. Aku ini hanyalah rahmat yang dihadiahkan. Jadi Rasulullah dengan hadisnya beliau menyampaikan bahwa beliau itu adalah rahmat yang dihadiahkan untuk kita. Maka bisa diterjemahkan fabima rahmat qul bi fadlillah, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, atas keutamaan Allah yang berupa Islam, berupa Al-Quran, wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah yaitu berupa diutusnya baginda Rasulullah alaihi wasallam, dilahirkannya baginda Rasulullah alaihi wasallam, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan yang demikian ini hendaknya mereka bergembira. Jadi kita melalui surah Yunus ini dianjurkan untuk bergembira, senang, bahasa Bekasinya gira, atas rahmat Allah. Kalau kita merujuk rahmat Allah melalui ayat yang lain, itu artinya adalah Rasulullah. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, rahmat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dianjurkan untuk senang atas lahir dan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, suila an yaumil isnain, suila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an saumi yaumil isnain. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu pernah ditanya beliau tentang puasa beliau pada hari Senin. Rasulullah itu kalau hari Senin puasa. Dan kemudian ditanya apa alasan beliau berpuasa pada hari Senin. Maka Rasulullah menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya.
Aku puasa pada hari Senin itu karena pada hari Senin itu aku dilahirkan, dan pada hari Senin itu Allah turunkan kepada aku Al-Quran, atau pertama kali aku diberikan wahyu oleh Allah pada hari Senin. Nah ini kan alasan. Jadi Rasulullah itu ketika ditanya kenapa beliau itu berpuasa pada hari Senin, maka dijawab oleh Rasulullah, fihi wulid, karena pada hari Senin itu aku dilahirkan. Lalu muncul pertanyaan kembali, apakah puasanya Rasulullah SAW itu bisa dimaknai sebagai kegembiraan beliau atas lahirnya beliau? Sudah waktunya mati ya? Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kitab namanya Al-Fatawa Al-Kubra, ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dikatakan bahwa suatu saat baginda Rasulullah SAW bersama para sahabatnya masuk ke kota Madinah. Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra ini ada penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ulama besar abad ke-8 Hijriah. Beliau yang ngarang kitab Bulughul Maram. Kalau bapak-bapak tahu ada kitab namanya Jami' Shahih atau kitab Sahih Al-Bukhari. Itu kitab Sahih Al-Bukhari itu ada Sarah daripada kitab Sahih Al-Bukhari itu adalah namanya kitabnya adalah Fathul Bari. Nama kitabnya apa? Fathul Bari. Sekitar 15 jilid kitabnya. Jadi kalau kita mau memahami kitab Sahih Bukhari itu enggak cukup melalui terjemahan. Kita harus membuka kitab namanya Fathul Bari, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa kalau kita membaca hadis itu harus membaca syarahnya? Karena Al-Imam Sufyan bin Uyainah itu pernah mengatakan al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Dalam riwayat yang lain dikatakan al-haditsu mudillatun illa lil ulama. Hadis itu Bapak Ibu, kalau kita baca itu akan menyesatkan. Ada hadis kita baca, ini akan menyesatkan. Illa lil ulama atau illa lil fuqaha, kecuali bagi ulama, kecuali bagi ahli fikih. Artinya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis itu ada yang am, ada yang khas, ada yang maknanya umum, ada yang maknanya khusus. Ada yang mujmal, ada yang muqayyad. Ada yang nasih, ada yang mansukh, ada yang menghapus, ada yang itu kita nggak tahu. Yang ngerti apakah hadis ini sudah dihapus atau belum, apakah hadis ini umum atau khusus, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Yang ngerti adalah ulama. Makanya Al-Imam Sufyan bin Uyainah itu mengatakan al-hadits itu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu kalau kita baca kita makin sesat. Kecuali yang membacanya adalah ahli fikih. Maka ketika kita membaca hadis, untuk memahami hadis itu kita harus melalui satu pintu, satu jendela, yaitu ulama. Untuk memahami hadis itu harus melalui apa? Ulama. Ketika kita sudah membaca hadis, maka kita nyari keterangan menurut ulama A makna hadis ini begini, menurut ulama B makna hadis ini. Gak bisa langsung kita ini baca hadis langsung memahami. Bahkan dalam satu riwayat Al-Quran saja disebutkan man fassara Al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencoba untuk mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri, siap-siap menempati tempatnya di neraka. Man fassara Al-Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta
fa in asaba faqad akhta. Siapa yang tafsir Al-Qur'an dengan akalnya sendiri, maka andai kata benar faqad akhta, maka sungguh dikatakan salah. Maka yang punya otoritas di dalam tafsirkan Al-Qur'an ya ulama. Makanya kalau kita membaca Al-Qur'an, kita harus membaca tafsirnya. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Marazi dan sebagainya. Yang penting tidak menggunakan tafsir jalan lain. Karena ada tafsir jalan lain, ada tafsir jalan lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, saya kembali kepada kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra ini mengatakan bahwa suatu saat Rasulullah dan para sahabatnya itu masuk ke kota Madinah. Dan saat itu Rasulullah dan para sahabatnya bertemu dengan orang-orang Yahudi yang mereka saat itu sedang puasa. Kemudian Rasulullah nanya, wahai orang-orang Yahudi, wahai Bani Israel, kenapa kalian itu berpuasa? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, wahai Muhammad, ini hari Asyura. Ini adalah tanggal 10 bulan Muharram. Terus Rasulullah nanya lagi, memang ada apa dengan tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura? Hada yaumun azim, ini hari besar, hari istimewa. Yaumun najjallahu Musa wa Bani Israila min adu. Ini adalah hari di mana dulu Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun. Maka Nabi Musa setiap hari Asyura ini puasa, dan kami Bani Israel mengikuti beliau berpuasa. Maka apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa dibanding kalian. Fasomahu wa amara bisyam. Maka kemudian Rasulullah berpuasa setiap hari Asyura itu, setiap tahun puasa. Wa amara bisyam ini, dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Kita hari Asyura puasa apa ya? Nah, itu ngikut-ngikut orang-orang Bani Israil kita. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Beliau itu gelarnya Imam Ibnu Hajar ini, kalau kita mau tahu gelar beliau itu Amirul Mukminin fil Hadis di zamannya. Di zaman beliau itu bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Apa artinya Amirul Mukminin fil Hadis? Rajanya ahli hadis. Kalau ada ahli hadis itu pokoknya top of the topnya itu Imam Ibnu Hajar. Kalau bahasa YouTubernya itu ahlinya ahli. Pernah betul ya? Ahlinya ahli itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ahli hadis paling alim di zaman beliau ya beliau. Beliau mengatakan Al-Imam Ibnu Hajar terkait hadis ini, fa yustafadu minhu asyukrulillah ala ma nabihi fi yaumin muayyan. Maka bisa diambil faedah daripada riwayat di mana Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura itu. Asyukrulillah ala man nabihi, yaitu bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan. Yaumin muayyan, pada hari tertentu. Ini diambil kesimpulan dari hadis ini bahwa puasanya orang-orang Yahudi pada hari Asyura itu karena mereka bersyukur, mereka bergembira atas keselamatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Bani Israil. Dan diperbolehkan terus-menerus pada hari tertentu bersyukur dan mengekspresikan rasa syukur tersebut. Dan di sini bentuknya puasa. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar kemudian mengatakan, wasyukru lillah yahsulu bi anwa'il ibadah. Syukur kepada Allah itu bisa dilakukan dengan berbagai macam ibadah.
kasujudi seperti sujud, wasyami seperti puasa, wasodaqati seperti apa? Sodaqah, wal tilawati seperti membaca Quran. Jadi bersyukur atas nikmat Allah berupa kemenangan, berupa dilahirkannya seorang nabi, itu boleh diekspresikan dengan berbagai macam cara. Terus boleh dengan puasa. Pada hari Senin boleh nggak kita berpuasa sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah atas lahirnya nabi? Boleh. Kalau saya nggak buat puasa, sedekah aja boleh nggak? Ya boleh. Sedekah dimasukkan ke kotak boleh nggak? Ya boleh. Sedekah manggil anak yatim boleh nggak? Ya boleh. Manggil emaknya anak yatim boleh nggak? Ya boleh juga. Kalau emaknya masih muda, ya boleh. Kalau nggak takut sama istrinya, boleh nggak? Ketika manggil anak yatim itu kita sambil bareng-bareng zikir kepada Allah, ya boleh. Boleh nggak? Kemudian sambil membaca Quran, ya boleh juga. Boleh nggak? Biar suasana itu makin hikmah, dibacakan kisah Maulid Nabi, dibaca kitab Al-Barzanji, dibaca kitab Maulid Nabi, itu juga ya boleh. Jadi boleh seperti itu, boleh. Bebas mengekspresikan rasa senang kita atas kelahiran baginda Rasulullah itu boleh diekspresikan dengan cara apa? Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mereka yang menolak peringatan Maulid itu selalu berdalih dengan kalimat laukan khairan la sabaquna. Kalau perbuatan itu baik, pasti orang-orang terdahulu sudah melakukannya. Ini kata para ulama persis seperti ungkapan orang Khawarij. Orang Khawarij itu kalau Sayyidina Ali masuk masjid itu mereka teriak-teriak, la hukma illallah. La hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya. Sayyidina Ali itu luar biasa ujiannya. Ketika beliau menjadi khalifah itu tidak dihargai oleh pengikut. Bahkan ada pengikut beliau yang sengaja memisahkan diri, namanya orang-orang Khawarij itu sering memaki-maki Sayyidina Ali. Bahkan mereka sering teriak-teriak karena Sayyidina Ali lagi mau masuk ke Masjid Nabawi, diteriakin la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, karena dianggapnya Sayyidina Ali itu tidak berhukum dengan hukumnya Allah. Setelah Sayyidina Ali itu oleh orang Khawarij difitnah seperti itu orang murid saya. Jadi Sayyidina Ali itu kan terbunuh, ya, dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman ibn Muljam itu adalah orang Khawarij. Yang disebut orang Khawarij itu orang yang keluar dari barisannya Sayyidina Ali. Dan mereka itu disebut oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Wafahim Yajib Antusahab, ya, sebagai golongan sesat yang pertama kali muncul dalam Islam. Jadi firqah dhalalah atau kelompok sesat yang pertama kali muncul dalam Islam itu adalah Khawarij. Kenapa mereka disebut sesat? Karena mereka mudah mengkafirkan saudara muslim. Jadi Khawarij itu dikatakan sebagai firqah dhalalah. Ada firqah dulu, ada firqah dhalalah, ada firqah najiyah, firqah yang sesat, kemudian firqah yang selamat. Insyaallah kita semua yang ada di sini firqah najiyah. Jadi kenapa yang namanya Khawarij itu disebut dengan firqah dhalalah, golongan yang sesat? Karena mereka mudah mengkafirkan orang yang tidak sepaham dan sependapat dengan mereka. Asal amaliyahnya mereka anggap menyeleweng, terus kafir, sesat, bid'ah, masuk neraka. Kan kita bayangin aja kalau yang masuk surga cuma 3 orang kan nggak enak ya. Setetangga cuma 3 orang. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu itu namanya Abdurrahman bin Muljam, orang Khawarij. Kalau Bapak Ibu ingin tahu siapa Abdurrahman bin Muljam, orang yang dulu di zaman Sayyidina Umar
diberikan mandat untuk ke Mesir ngajarin orang baca Quran. Ini yang menunjuk langsung presiden. Sayyidina Umar yang menunjuk Abdurrahman bin Muljam untuk mengajari Al-Quran. Karena hafal Quran. Hafal Quran, kalau malam sholat, dia malam itu sholat sampai jidatnya itu. Dia hari puasa. Itu luar biasa. Tapi ada yang salah dalam akidahnya, ada yang salah dalam mindset. Dia menganggap bahwa Sayyidina Ali ini kafir. Maka ketika berangkat Sayyidina Ali ke masjid ya, untuk melaksanakan sholat subuh, ditusuknya Sayyidina Ali. Dan ketika dia telah sukses membunuh Sayyidina Ali, dia bangga. Dia bangga sekali. Ditangkap, digebukin, ayo silakan gebukin itu. Ketika mau dikisos, dia bilang kalau mau kisos saya pelan-pelan aja, kaki saya potong dulu, tangan saya potong dulu, biar saya benar-benar merasakan indahnya kematian syahid itu. Wah itu benar-benar radikal banget. Nah, ini kata Sayyidina Ali ketika orang-orang Khawarij mengatakan dan berteriak la hukma illallah, Sayyidina Ali mengatakan kalimatul haqq uridu bihal batil. Itu kalimatnya benar, tapi tujuannya batil, tujuannya jelek. Kalimatnya benar, tapi tujuannya sama dengan laukana khairan kasabakuna. Kalau maulid ini baik, tentu orang-orang dahulu sudah melakukan. Ini kalimatnya benar, tapi tujuannya buruk. Tujuannya nggak benar, makanya jadinya orang dengan tidak benar. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar para sahabat Nabi tidak pernah bersukaria, bergembira atas lahirnya Rasulullah? Ini ada hadis riwayat An-Nasa'i. Bahkan ulama salafi namanya Syekh Nasir bin Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Disebutkan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halaqatin min ashabi. Suatu saat Nabi Muhammad itu keluar menemui para sahabatnya yang sedang kumpul. Dan kemudian Rasulullah bertanya, "Ma ajlasak? Apa yang membuat kalian pada kumpul duduk di sini?" Qalu jalasna nadullah wa nahmad. Ya Rasulullah, kami kumpul-kumpul di sini untuk berdoa kepada Allah dan memuji Allah. Alama hadana lihi, atas apa yang telah Allah tunjukkan kepada kami, kepada agamanya. Wa manna alaina bika, wa manna alaina, dan atas karunia Allah yang diberikan kepada kami bika, dengan diutusnya dia. Kalimatnya jelas. Jadi para sahabat ya, ngumpul saat itu ya, satu, karena mereka bersyukur diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Dan yang kedua, mereka kumpul itu karena mereka bersyukur diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu senang, mereka kumpul di situ karena mereka bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad, atas diutusnya Nabi Muhammad. Kalau bergembira atas diutusnya Nabi Muhammad, berarti sama bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, Allahumma ajlasakum illa dzalik. Demi Allah, apa benar kalian itu kumpul-kumpul di sini hanya karena itu? Maka para sahabat menjawab, Allahumma ajlasna illa dzalik. Para sahabat menjawab, demi Allah ya Rasulullah, kami kumpul hanya untuk karena itu. Karena bersyukur kepada Allah, bersyukur atas diri. Kemudian Rasulullah bersabda, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Aku tadi bersumpah kepada Allah bukan karena curiga kepada kalian. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, wa inna ma'atani Jibril alaihi salam fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi minal malaikah. Karena tadi yang menyebabkan aku datang ke sini, Jibril datang kepada aku. Jibril datang kepada aku. Kalau Nabi Muhammad yang datang Jibril, kalau kita insya Allah
Kata Rasulullah, katanya Jibril datang kepadaku, fa'akhbarani, dan kemudian memberikan kabar kepadaku, fa innallaha yubahi bikumul malaikat, sesungguhnya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Jadi Nabi itu ceritanya didatangi malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu mengabarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Allah sedang membanggakan para sahabatmu yang sedang kumpul di depan di hadapan para malaikat. Nah, ini yang kemudian membuat Nabi Muhammad penasaran, apa yang membuat para sahabat itu. Dan ditanya akhirnya oleh Rasulullah para sahabat, apa yang membuat kalian kumpul di sini? Satu, tadi sudah disebutkan, karena mereka bersyukur atas diberikannya hidayah oleh Allah. Yang kedua, karena mereka bersyukur atas nikmat berupa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan namanya malaikat. Dan para ulama mengatakan hadis ini tidak hanya khusus untuk para sahabat, tapi untuk kita juga semua yang ada di sini. Hadis itu tidak hanya berlaku untuk para sahabat, tapi juga berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berkumpul untuk berdoa, untuk berzikir sebagai bentuk ekspresi, ya, kegembiraan atas hidayah yang Allah berikan kepada mereka, sebagai ekspresi atas kegembiraan dilahirkannya Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan anugerah yang luar biasa kepada orang-orang mukmin. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus Rasul dari kalangan mereka sendiri tengah-tengah mereka. Jadi artinya ungkapan bahwa atau pernyataan atau statement bahwa tidak ada contoh dari para sahabat kumpul untuk Maulid Nabi bahasa kita, untuk bersyukur atas dilahirkannya Nabi Muhammad, itu sudah terbantahkan dengan hadis riwayat Al-Imam An-Nasai. Dan ini sahih kan? Kita selalu, walaupun kita nggak tahu hadis sahih itu apa sih namanya, mana hadisnya, sahih atau tidak. Ditanya hadis itu apa, nggak tahu, sahih itu apa juga nggak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau kita bertanya, apakah para sahabat itu atau para tabi'in 3 generasi awal dalam Islam mereka merayakan peringatan Maulid seperti sekarang ini? Ya, tentu tidak. Peringatan Maulid besar-besaran itu baru ada pada abad ke-6 sampai ke-7. Baru ada besar-besaran, di mana di situ saat itu disembelih ratusan sapi, disembelih ratusan kambing, disembelih ribuan ayam, semua. Paling kalau kita peduli satu kambing dimakan semasjid. Ini kan udah ukurannya ratusan kambing, dan yang pertama kali mengadakan itu adalah Malik Muzaffar, seorang raja Irbil. Dan ini yang mengatakan bahwa yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid besar-besaran adalah Malik Muzaffar. Ini yang mengatakan adalah Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawil Al-Fatawa. Jadi ada ulama besar Bapak Ibu yang meninggal pada abad ke-10 Hijriah. Itu namanya Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu tafsir terbaik. Jadi Al-Imam As-Suyuti itu, beliau mengatakan bahwa wa awwalu man ahdatsa fi dzalika, dan orang yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid dengan besar-besaran sampai mengeluarkan uang mungkin saat itu miliar. Peringatan Maulid Nabi-nya benar-benar miliar. Sahibu Irbil Al-Malik Al-Muzaffar, yaitu penguasa wilayah Irbil di Irak sana, namanya Al-Malik
Wah, untuk itu kan banyak fitnah. Orang yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid besar-besar itu adalah dinasti Fatimiyah, orang Syiah ini. Nah, dengar. Bapak yang dimuliakan Allah, apakah Al-Malik Muzaffar itu Syiah? Nah, ini pertanyaannya. Ada penjelasan bapak-bapak membaca perawi-perawi hadis ya, atau ulama-ulama. Kalau ingin tahu apakah ulama ini baik atau tidak, baca kitab namanya Siyar A'lam Nubala, ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi. Al-Imam Al-Zahabi mengatakan tentang Malik Al-Muzaffar ini, wa kana mutawadhi'an. Yang namanya Malik Muzaffar ini orang ulama, seorang raja yang mutawadhi', yang sangat tawadhu. Tawadhu itu sangat rendah. Kalau tawadhu sekarang itu tahu warna duit. Tawadhu di sini apa? Rendah. Karena ada tawadhu yang salah maknanya. Tawadhu artinya tahu warna duit atau mata duitan. Khairan, ini orang yang baik. Sunniyan, orang Sunni bukan orang Syiah. Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi seorang ulama besar Al-Imam Al-Zahabi mengatakan bahwa yang namanya Al-Malik Al-Muzaffar ini adalah Sunniyan, orang Sunni, Ahlussunnah. Yuhibbul fuqaha wal muhadditsin. Beliau itu sangat cinta kepada ahli fikih dan ahli hadis. Bahkan pada saat peringatan Maulid Nabi, yang ahli hadis itu, setiap ahli hadis itu dikasih duit sampai 1.000 dinar. Saking gemuknya, saking senangnya dia kepada apa? Kepada ahli hadis, kepada ahli fikih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga sebagai bantahan atas tuduhan bahwa yang memperingati Maulid Nabi itu pertama kali siapa? Syiah. Maka dijawab oleh Al-Imam Asyuyuti, Jalaluddin Asyuyuti, bahwa yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid itu adalah Al-Malik Al-Muzaffar. Al-Imam Asyuyuti ulama yang luar biasa. Kira-kira kita mau percaya Imam Asyuyuti atau percaya ulama-ulama yang sekarang-sekarang? Itu aja. Percaya mana? Imam Asyuyuti lah. Secara kualitas beliau hafal ribuan hadis. Imam Asyuyuti itu ulama yang sangat alim sekali. Kita percaya kepada Imam Asyuyuti. Biarin mereka ngomong itu dari siapa terserah. Yang penting kita ngikutin Imam Asyuyuti, pengarang kitab Tafsir Jalan. Dan mereka mungkin ngikutin imam siapa yang tafsirnya tafsir jalan lain nanti itu. Dah gitu aja. Yakin aja. Masa mereka yakin kita nggak yakin? Ini ada kitabnya, namanya kitabnya Al-Hawi lil Fatawa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan bagaimana pandangan para ulama terkait. Jadi kan setelah diadakan peringatan gede-gedean oleh Al-Malik Al-Muzaffar pada abad ke-6 Hijriah, itu bagaimana pandangan ulama-ulama setelah beliau? Ternyata positif semua. Ada ulama namanya Abu Samah Al-Maqdisi, guru Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Kalau Bapak mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, ada kajian di sini ada. Pernah dengar ada kitab Riyadhus atau kitab Arba'in Nawawi. Al-Arba'in An-Nawawi. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar, ya, namanya Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu saking rajinnya nulis sampai nggak sempat nikah. Umur 45 tahun meninggal. Itu berbeda, berbalik dengan ulama atau ustadz zaman sekarang. Kalau Imam Nawawi itu saking sibuknya nulis nggak sempat nikah. Kalau ustadz sekarang saking sibuknya nikah nggak sempat apa? Nulis. Jadi Imam Nawawi itu punya guru namanya Al-Imam Abu Samah Al-Maqdisi. Gurunya, beliau mengatakan, Imam,
Abu Syamah mengatakan maulid itu bid'ah hasan. Bid'ah hasan. Dan bid'ah yang terbaik perbuatan bid'ah yang terbaik di zaman ini ya yang namanya maulid. Artinya apa yang dilakukan oleh Al-Malik Al-Mudzafar ini dikomentari oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan bahwa ini baik. Imam Ibnu Hajar pengarang kitab Bulughul Maram. Bagus. Jadi aneh kalau ada majelis taklim, masjid, mushola, ngajinya kitab Bulughul Maram tapi bid'ah-bid'ahin maulid Nabi. Pengarang kitabnya aja mengatakan kan aneh. Aneh kalau ada orang ngaji kitab Riyadhus Shalihin tapi membid'ahkan maulid Nabi, padahal gurunya pengarang kitab Riyadhus Shalihin itu mengatakan bid'ah itu apa namanya itu peringatan maulid Nabi itu apa? Bid'ah hasan. Al-Imam Ibnu Taimiyah saja dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Ini sampai jam berapa sih? Untuk jam belum bisa. Ya, sampai tengah 6 ya, ulang 5 lagi. Israfnya jam sampai jam 6 kurang 4 kali Pak ya. Nanti kalau nasi hidupnya atom diganti lagi nasi hidup. Al-Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan fata'zimul maulid, maka mengagungkan peringatan maulid, mengagungkan hari lahir Rasulullah. Fata'zimul maulid, maka mengagungkan hari lahir Rasulullah. Wa ittikhaduhu musim, dan menjadikannya peringatan maulid ini acara rutin pada hari tertentu. Qad yaf'alu ba'dun nas. Maka ini dilakukan oleh sebagian umat Islam. Artinya Al-Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa peringatan maulid Nabi ini dilakukan oleh sebagian umat Islam. Kemudian beliau mengatakan fata'zimul maulid wa ittikhadhuhu musiman qad yaf'alu ba'dun nas fayakunu lahu fihi ajrun 'azimun bi husni qasdi. Maka fayakun lahu fihi ajrun 'azim, bagi yang mengadakan peringatan atau mengagungkan peringatan maulid Nabi itu ajrun 'azim, ada pahala yang besar. Ajrun 'azim li husni qasdi, karena baiknya tujuan daripada peringatan maulid itu wa ta'zimihi li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ ada pengagungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan di antara cara mengagungkan Nabi ya dengan mengadakan peringatan maulid. Jadi Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan fayaqulu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulullah. Bagi yang menyelenggarakan maulid Nabi itu mereka dapat pahala yang besar karena bagusnya niat dan ada pengagungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu ulama. Kalau saya sebutkan ulama-ulama yang lain panjang lagi cerita. Ternyata yang menyebutkan keutamaan maulid Nabi enggak hanya Ibnu Taimiyah, termasuk Al-Imam Asy'ari dan ulama-ulama yang lain masih banyak. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Hawilil Fatawa, Al-Imam Asy'ari mengatakan, beliau mengutip penjelasan atau syair yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi. Dia ulama besar namanya Al-Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi. Beliau menulis syair indah banget. Saya sangat terkenal. Idza kana hadza kafiran ja'a damu wa tabbat yadahu fil jahimi muqallada hatta annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masrurun wa mata muwahhida. Jelaskan Pak ya? Jelaskan? Artinya tidak jelas. Dikatakan oleh Al-Imam
Syamsuddin Ad-Dimashqi sampai dibuat syair ya. Ini syair ini terinspirasi dari hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari adalah kitab hadis yang paling sahih setelah Quran. Maka seluruh hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu dipastikan apa? Sahih, kata para ulama. Bukan kata kita kan kata para ulama, masih taklid juga ya. Kalau kata kita kan berarti sudah pernah meneliti. Iya. Wah, kitab Bukhari itu sahih semua. Kata siapa ya? Kata para ulama. Kalau saya tanya, Ustaz mengatakan Sahih Bukhari itu sahih, apakah sudah meneliti belum? Dia belum pernah meneliti. Pokoknya saya baca dan saya harus. Karena kata para ulama ini semua yang ada dalam Sahih Bukhari apa? Dikatakan oleh Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi, "Idza kana hadza kafiran ja'adamu." Kalau orang kafir ini saja yaitu Abu Lahab. "Idza kana hadza kafiran ja'adamu," yang mana pernah datang padanya makian Allah, cacian Allah. Wa tabbat yadahu fil jahim mukhallad, dengan diturunkannya surah Al-Lahab, dan bahkan dia divonis oleh Allah masih hidup bahwa dia akan masuk neraka selama. Jadi Abu Lahab itu sudah divonis oleh Allah masih hidupnya ini, ya, bahwa dia akan masuk neraka selama. Ata annahu fi yaumil isnin daiman yukhaffafu anhu li Ahmad. Datang satu riwayat dan ini ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab Jami' Sahih atau kitab Sahih Bukhari, bahwa yang namanya Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan siksanya. Diringankan siksanya. Dan ini riwayatnya disebutkan suatu saat paman Nabi yang namanya Abbas bin Abdul Muthalib itu mimpi setelah Abu Lahab mati. Karena Abu Lahab itu matinya mengenaskan, sakit parah, yang menjijikkan, penyakitnya itu berabul-abul. Terus ketika mati itu baunya busuk. Sampai ketika dia dikuburkan itu nggak ada yang mau megang jasadnya, nggak ada yang sentuh. Jadi dikuburkan itu pakai apa? Pakai kayu, dorong. Jadi mati menjijikkan. Pokoknya orang kalau memusuhi Rasulullah itu kayak gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Abu Lahab setelah mati itu paman Nabi yang lain yaitu Abbas itu mimpi ketemu Abu Lahab. Ketemu Abu Lahab nggak cocok di dia, ketemu dia. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib mimpi ketemu siapa? Abu Lahab. Ditanya Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, apa yang Allah perbuat atas dirimu?" Kata Abu Lahab, "Setiap hari Allah itu menyiksa yang haram. Namun aku diberikan keringanan pada hari Senin, siksaku dikurangi atau tidak disiksa karena aku diberikan minum pada hari Senin." Terus Abbas bin Abdul Muthalib, "Apa yang menyebabkan kau setiap hari Senin itu diberikan keringanan oleh Allah?" Ini saya nggak ngomong katanya, ini ada bisa dicek di dalam kitab itu. Kata Abu Lahab, "Karena aku pernah bergembira atas lahirnya keponakanku Muhammad, sehingga aku merdekakan budakku yang namanya Suwaibah al-Aslamiyah, dan aku suruh Suwaibah itu untuk menyusui ponakanku yang namanya." Maka kata Al-Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi, "Fama dzannu bil abdil ladzi tula umrihi." Maka bagaimana pendapat kita terkait orang yang panjang umurnya? Fama dzannu bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad dan masruran wa mata wahid. Yang mana dia itu sangat gembira atas lahirnya Nabi dan dia mati dalam keadaan bertauhid. Ini luar biasa. Beliau menggunakan bahasa. Jadi beliau mengatakan begini, kalau Abu Lahab saja yang kafir dengan pernah bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad diberikan bahasa apresiasi oleh Allah, bagaimana dengan kita yang mati dalam keadaan bertauhid? Kira-kira
dapat ABC ini. Beda apa? Orang kafir aja dapat, apalagi kita. Nah ini ungkapan ulama besar Al-Imam Ad-Dimashqi yang tentu kualitas seperti Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Abu Syamah Al-Maqdisi, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi tentu tidak ada yang menandingi ulama sekarang. Ulama-ulama yang menandingi kemuliaan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa sih perlu diadakan peringatan Maulid ya untuk memupuk kecintaan yang ada dalam diri kita, dalam hati kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya peringatan Maulid ya pasti di situ yang dibahas Nabi Muhammad. Kalau peringatan Maulid yang dibahas Nikita Mirzani berarti bukan peringatan Maulid. Yang peringatan Maulid ya yang dibahas adalah Rasul. Dan di situ tujuan daripada Maulid dulu Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengadakan peringatan Maulid besar-besar, tujuannya adalah membangkitkan semangat umat Islam ketika perang salib biar menang dan sukses. Karena saat itu terjadi penurunan atau degradasi keimanan para sahabat atau semangat para pasukan Islam, sahabatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika berperang itu semangatnya kurang, maka ketika diadakan peringatan Maulid, makin kencang semangat mereka, makin tinggi semangat mereka. Maka mari kita adakan Maulid ini seperti tujuan para ulama zaman dulu, seperti yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku nabinya lebih dicintai olehnya dibandingkan orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Makanya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah menarik terkait kecintaan. Jadi memang pagi ini pembahasannya khusus dalil Maulid ya. Nanti kalau diundang lagi ya lain cerita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cinta kepada Nabi itu penting. Suatu saat ada orang Arabi, orang Badui datang ke Rasulullah, nanya dia, ya Rasulullah, mata saya, ya Rasulullah, kapan sih hari kiamat kita? Nah, dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa? Hari kiamat. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah dan sebagainya. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu qadarat. Sehingga atau idza sulsilatil ardu zilzalaha apa sebenarnya? Sehingga ada sahabat itu dari kalangan Badui sampai nekat nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kapan sih hari kiamat itu? Maka Rasulullah nanya balik, ma'adat talah. Kau tanya hari kiamat, memang kamu sudah punya bekal apa untuk menghadapi hari kiamat? Orang Badui ini menjawab, ya Rasulullah, aku nggak punya bekal. Kalau ditanya sholatku, ya sholatku itu ya cuma sholat wajib tuh, yang sunnah doang. Kalau ditanya puasaku cuma Ramadan doang, yang sunnah doang. Kalau ditanya bacaan Quranku ya jarang-jarang ya model kita ini. Pokoknya kalau ditanya ibadah apalagi sedekah, yang sering malah terima sedekah bukan sedekah. Maka kemudian orang Badui ini mengatakan illa anni uhibbullah wa rasul. Namun aku punya modal di mana aku itu cinta kepada Allah dan Rasul. Ya Rasulullah, aku memang nggak punya modal amal, tapi aku punya modal cinta kepada Allah dan cinta kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'aman ahab, atau anta ma'aman ahbab. Kalau begitu engkau akan bersama orang yang kau cintai. Itu modal dia
sadar modal kita itu amalnya pas-pasan, ya udah modalnya yang paling bagus itu yang modal cinta kepada Nabi. Dan di antara momentum yang pas untuk memupuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad yang memperingati peringatan Maulid, memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW. Ini sebenarnya pengen sekali saya ngomong banyak, nah waktunya. Iya. Dan juga kalau ngomong banyak-banyak juga perlu banyak juga kan. Baik, mungkin di sini ada pertanyaan dari Mas. Baik, jamaah Allah, demikian pemaparan daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita mendapat ilmu yang sangat banyak tentang dalil-dalil yang memperkuat artinya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Barangkali kepada jamaah yang ingin menggali ilmu lebih dalam lagi, mengajukan pertanyaan kepada guru kita, kami persilahkan untuk 3 orang jamaah, 3 pertanyaan. Kami persilahkan Pak. Kalau ada, nanti insya Allah dia siap jawab. Kalau tidak ada, nasi uduk sudah siap gitu Pak. Nah, tinggal pilih yang mana. Ya, pertanyaan dulu silakan. Barangkali ada, silakan dari jamaah sekalian. Kami persilahkan. Ada nggak Pak? Atau mungkin ibu yang di atas? Silakan, bebas, tidak harus sesuai tema ya. Silakan. Iya, di luar tema juga boleh. Di luar tema Maulid juga boleh. Iya, silakan. Atau mungkin tanya tentang berita terupdate dari Ustaz gitu ya. Kami persilakan, kalau ada silakan. 3 pertanyaan. Cukup Pak? Cukup? Oh, senangannya cukup. Baik, kalau cukup nanti itu nomor 1 silakan. Alhamdulillah, kalau nggak ada pertanyaan itu bisa ada 2 kemungkinan. Satu paham, yang kedua nggak paham. Semoga paham ya. Jadi artinya bahwa peringatan Maulid Nabi itu dalil Qur'annya ada, dalil hadisnya ada, pendapat ulamanya berjibun. Banyak sekali. Cukup bagi kita. Jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu karena peringatan Maulid Nabi itu diadakan di seluruh negara kecuali Arab Saudi. Seluruh lembaga fatwa yang ada di dunia itu mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu bagus dan ada dasarnya, kecuali lembaga fatwa yang ada di Arab Saudi. Di Arab Saudi doang. Padahal Rasulullah mengatakan alaikum bisawad, hendaknya kalian mengikuti golongan yang terbaik. Jadi kita disuruh mengikuti golongan mau ikut mana? Kalau bahkan ada dikatakan dari 31 lembaga fatwa itu hanya 1 yang mengatakan bahwa Maulid itu bid'ah. Kita mau ikut 1 atau 30? Jadi yang jelas Rasulullah mengatakan hal itu bisa wajib. Hendaknya kalian mengikuti golongan yang gitu. Jadi artinya sudah tidak usah ragu lagi untuk memperingati Maulid Rasulullah SAW. Sudah diselenggarakan sejak ratusan tahun yang lalu dan oleh para ulama dijelaskan tentang dalil dan keutamaannya, tinggal kita mempraktekkan. Makanya saya ulangi lagi bahwa peringatan Maulid Nabi ini, kalau memang mereka tidak percaya kesusahan hadis, kita jawab tidak perlu hadis yang sahih, tapi perlu hati yang sahih. Perlu hati yang sahih. Karena disampaikan hadisnya pun masih nanya lagi, apakah Nabi pernah ngadain kumpul-kumpul kayak gini? Semuanya enggak pernah. Jadi kalau diterus-teruskan kan panjang. Memang di zaman Nabi ada yang namanya SD, SMP, SMA. Memang ada di zaman Nabi kalau berangkat umroh naik pesawat, naik mobil kan ada. Jadi doa yang mulia Allah, semoga bermanfaat, semoga dengan kita memperingati Maulid
Maulid Nabi Muhammad di subuh yang indah ini makin tumbuh, makin subur rasa cinta yang ada dalam hati kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang harus selalu kita pupuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan tumbuh dan suburnya rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, nanti semoga di akhirat kita kumpul bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga nanti di hari kiamat kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mukarram dan Muhtaram Bapak Ustaz Miftahul Mahmudi MA yang telah menyampaikan paparannya kepada kita semua, lebih meyakinkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan insyaallah semuanya ada dasarnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, termasuk dari fatwa-fatwa para alim ulama kita. Baik, tentunya berbahagia. Untuk selanjutnya mungkin ada informasi Pak Ustaz Mawludin terkait Ramadan Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Masjid Jami Al-Ukhuwah beserta para jamaahnya yang telah sedikiranya mengundang ke Majelis Rahmatan lil Alamin. Karena Majelis Rahmatan lil Alamin ini sudah 2 tahun pingsan Pak, pingsan dikarenakan tersengat corona. Kalau corona itu sama Ustaz dicari Pak sampai sekarang, kopi, rokok, nasi aman. Makanya alhamdulillah ini mulai hari ini mudah-mudahan dan seterusnya berkat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa berkumpul lagi, bersilaturahmi. Dengan demikian mudah-mudahan kita berbahagia di dunia dan selamat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya saya mengundang kepada seluruh jamaah baik Rahmatan lil Alamin ataupun jamaah Masjid Jami Al-Ukhuwah untuk hadir ke tempat kami, yaitu di Mushola Khairul Amal dalam rangka acara Maulid. Karena apa? Tadi sudah dibilang oleh guru kita, Maulid ini adalah kecintaan dan kegembiraan kepada Nabi. Itulah nikmat yang sangat besar dibandingkan nikmat hidup yang sedikit. Nikmat hidup itu sedikit Pak, kecil kata Allah. Tapi nikmat yang paling besar adalah syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka maqad aflah. Tidak semata-mata aku ciptakan dunia dan isinya kecuali karena engkau Muhammad. Makanya bagi orang yang mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dipastikan dakhulul jannah, masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mohon maaf kami atas nama dari Rahmatan lil Alamin tidak bisa berpartisipasi banyak kepada Masjid Al-Ukhuwah, tapi mudah-mudahan kedatangan kami ini semoga semangat semarak untuk silaturahmi kita akan tetap terjalin hingga yaumil qiyamah. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, dan jangan lupa tanggal 28 November ya, minggu depan di Mushola Khairul Amal saya mengundang kepada bapak-bapak hadirin sekalian untuk sama-sama hadir. Ya, waktunya jam 7 Pak, jam 7. Kenapa? Kalau pada subuh biasanya tidur lagi. Kalau udah tidur lagi lalu pagi dulu. Saya udah tahu. Ya Pak Ustaz Haji Pujo. Ini guru saya juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Rupanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, jamaah Allah, untuk menutup acara ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita peroleh
Jami Al-Quwah sebagai sarana kita untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan senantiasa berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk doakan mohon sediaan muhtaram guru kita Bapak Ustaz Haji Zaini MPD, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, khusus Ketua PKM Masjid Al-Quwah dan yang kita muliakan guru kita yang baru saja menyampaikan kajian terkait dengan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Tentu ini adalah sebuah pencerahan buat kita bahwa sesungguhnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah, betul, karena memang dilaksanakan Rasulullah SAW tidak melaksanakannya. Dan pada zamannya beliau ada tidak dilaksanakan, tetapi ahli sunnah wal jamaah membagi bahwa bid'ah itu adalah bid'ah hasanah dan dhalalah fillah. Ini adalah perbuatan yang baik dan sudah disampaikan landasan hukum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, bahwa sesungguhnya begitu orang-orang yang membid'ahkan fitnah adalah sudah terbantahkan. Karena buat kita yang telah melaksanakan teruskanlah bahwa kegiatan-kegiatan ini adalah salah satu syiar kita. Karena di dalamnya adalah pertama ketika kita memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad SAW adalah tumbuh rasa kecintaan kita kepada beliau. Pada saat peringatan di sana terjadi interaksi begitu banyak, ada aspek sosial antar kita, antar manusia, ada aspek ekonomi dan lain sebagainya. Karena itu, dan ini marilah kita teruskan dan kita semangatkan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu dikuatkan iman dan Islam kita, dan Allah selalu berikan hidayah kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian, tentu kajian-kajian ini adalah memang bagian dari upaya kita untuk menangkal terkait dengan paham-paham globalisasi dan lain sebagainya. Tentu banyak orang pintar pandai bergelar dengan profesor, doktor, bahkan lulusannya adalah lulusan-lulusan luar negeri, lulusan-lulusan lembaga-lembaga pendidikan Islam internasional dunia, lulusan perguruan tinggi yang menjadi rujukan kita salah satu adalah Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dan era sekarang ini adalah era media yang orang bisa mengakses kapan saja, tua dan muda. Kalau dia tidak punya dasar dengan kajian-kajian belajar kepada orang yang ada di hadapan langsung kita belajar, ini bisa jadi tersesat. Ya, tentu Bapak Ibu, para jamaah sekalian, ya di bulan-bulan ini kita bisa mengakses, bisa mendengar terkait dengan modernisasi agama. Pembinaannya dan sasarannya adalah kepada POMI dan ASN. Bahwa masuk surga itu bukan karena kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata beliau, tapi kita ini yakin bahwa kuncinya surga, miftahul jannah, itu adalah ketika kita menghembuskan nafas kita terakhir dengan menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi belum dengan seseorang mengucapkan pada akhir usianya, ya gampang amat
maksud surga dengan menyebut kalimat itu, kata beliau, ya, gampang amat cuma seperti itu. Karena itu penekanannya adalah orang yang bisa mempersatukan umat, ya, tanpa menyebut itu pun sudah dijamin oleh Allah. Nah inilah artinya bertentangan. Karena yang dipakai adalah logika, akal mereka. Inilah orang-orang cerdas, pandai, tetapi tidak sempurna. Jadi ikuti dengan kajian para ulama kita. Kemudian coba kita merasa sedih tidak, kesel tidak, ketika Rasulullah SAW Allah utus melalui malaikat Jibril untuk mendakwahkan agama itu, dikatakan oleh beliau bahwa itu adalah bukan agama baru, tetapi adalah sekte, bagian pecahan-pecahan agama yang sudah ada di antara Nasrani dan Yahudi. Kenapa? Ada bagian-bagian ketika Rasulullah menikah pada saat itu beliau tidak boleh poligami katanya sama istrinya. Karena salah satu yang melarang poligami adalah agama-agama sebelah kita, Nasrani. Itu dianggapnya ada sekte bagian, bukan agama, bukan agama baru. Inilah sangat bertentangan dengan keyakinan kita. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar dan diridhoi dalam agama Islam itu sudah bertentangan. Tapi buat mereka itu adalah, dan agama Islam adalah belum sempurna. Coba kalau kita hanya membaca, mendengar oleh seorang profesor, doktor, MA lagi, gelar terakhirnya, tanpa kita berguru dengan guru-guru kita, ya, yang memang jelas akidahnya ahli sunnah wal jamaah, kita akan tergelincir. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah mengkaji yang sangat baik dan selalu menjadi perdebatan orang-orang yang tidak suka dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini adalah sudah landasan hukum agar kita terus yang sudah melaksanakan, ya, kegiatan-kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW agar kita terusnya. Baik, kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kekuatan iman dan Islam kita. Dan kita mudah-mudahan selalu mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum kita berdoa mengajarkan mohon kepada Allah, kita baca Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ilayhi al-karim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. وصلي ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد والكرم ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها يا الله إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات. اللهم اهدنا ووفقنا إلى حق وإلى طريق مستقيم ونجنا يا إلهنا من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وارزقنا
وطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada guru kita Bapak Ustaz Ahmad Zaini MPD yang telah memberi doa. Hadirin yang berbahagia, demikian acara kajian subuh kita di kesempatan pagi hari ini. Kami sebagai pembawa acara ada kekurangan khilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti mohon setelah kita semua bermusafahah kepada guru kita, DKM Masjid Al-Quwah telah menyediakan hidangan sarapan pagi. Jadi nanti setelah kita sama-sama bermusafahah kepada guru kita, langsung ke bagian konsumsi. Insya Allah sudah siapkan hidangan sarapan pagi untuk jamaah sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah, kami persilakan untuk bermusafahah dengan guru kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu
sallallahu